Baik, sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. Ramadan. Baik, saudara sekalian. eh, Sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak sehat. Ya, harus selalu kita syukuri itu. Sehat, Amin. kenikmatan yang luar biasa ya. Semoga kita semua sehat dan selamat. Kita tahu sekarang Jember luar biasa perkembangannya. Ya, sudah lebih dari 2000 ya korbannya. Hati-hati saudara sekalian. Itu yang bisa kita lakukan, menjaga diri kita masing-masing, kita selamatkan diri kita selamatkan orang terdekat kita, orang tua, saudara dan sebagainya, termasuk ya orang-orang di sekitar kita, ya. Itu yang bisa kita lakukan. Baik, saudara sekalian, Pak Jamali memang setiap pertemuan mengingatkan itu sangat penting, karena cenderung sudah beberapa bulan terakhir ini kita ini cenderung atau masyarakat umumnya sudah tidak mempedulikan itu COVID, ya. Kalau Pak Jamil lihat mungkin ini salah urus ya, karena ada upaya pembiaran juga. Jadi penanganan COVID ini tidak terencana dengan baik, tidak sungguh-sungguh dan tidak kontinu dan tidak konsisten. Jadinya seperti ini ya. Sekarang masyarakat sudah jarang sekali pakai masker dan seterusnya ya. Padahal sekarang lagi tinggi-tingginya. Ya, dulu ya mungkin masih berbau proyek ya. Ada duitnya, ada duitnya. Semangat semua ngadakan operasi dan sebagainya. Sekarang nggak ada duitnya. Katanya sudah habis uangnya, ya. Tapi belum apa-apa, ya. Ya belum ngapa-ngapain sampai sekarang, ya. Apalagi Jember nih parah sekali, ya. Baik, saudara sekalian, maka tolong kalian harus tetap menjaga kesehatan, keselamatan diri kita masing-masing, ya. Itu yang bisa kita sumbangkan kepada negara. Baik, saudara sekalian, hari ini bahas tentang upaya pemberantasan korupsi yang kedua. Kemarin kita dengan Fred Rengel, ya, tiga pendekatan itu yang kemarin. Sekarang kita masuk bagaimana langkah-langkah teknis yang sudah dilakukan oleh bangsa kita. Ya, sudah banyak dilakukan. Ya, materi ada di LMS ya, silakan kalian download aja. Termasuk video kuliah kemarin. Saya tidak tahu dalam seminggu ini saya tidak bisa upload di YouTube. Saya dengar-dengar ada pembatasan di YouTube juga. Biasanya saya lancar aja. Waktu berapa mau durasi 1 jam, 2 jam, cepat sekali. Sekarang sudah berhari-hari tidak bisa. Ya, gagal terus. Ya. Ternyata ada pembatasan katanya. Aneh ya, bangsa kita ini aneh pokoknya. Ya kalau untuk hoax tak boleh lah ya, tetapi kalau untuk kebaikan gini ilmu ya harusnya bisa. Tapi tidak bisa dibedakan ya antara hoax dan keilmuan atau kebaikan gitu ya. Susah membedakan. Jadi saya tidak bisa mengupload. Baru kemarin ya, baru berhasil sudah hampir seminggu baru bisa ya upload. Harus menggunakan VPN. Enggak tahu, saya tidak bisa berkomentar banyak tentang itu ya. Baik, saya sekalian. Jadi banyak kepentingan politik ya yang bermain ya. Baik, saya sekalian, kondisi existing kita nih banyak upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi. Ya, termasuk mulai ancaman korupsi. Bagaimana tadi malam jam 12 malam kebetulan saya belum tidur ya. Pengumuman bagaimana seorang menteri korupsi korupsi bersama-sama lah ya. Kita baca bagaimana modusnya dia berkorupsi. Lagi-lagi memang salah satunya adalah ada kerjasama antara pengusaha dan penguasa. Itu fakta. Hari ini tadi malam saya dengarkan langsung bagaimana penjelasan KPK dan skripnya saya punya, saya baca. Masya Allah ya, memalukan sekali. 17 orang jalan-jalan ke Amerika, ya termasuk keluarganya gitu kan, menikmati. Dia jadi orang korupsi itu ada perusahaan yang bagaimana tempat mengumpulkan dana hasil suap itu ya untuk mengekspor benih lobster itu harus melalui perusahaan itu untuk mendapatkan izin dari Kementerian KKP itu ya. Sangat memalukan, sangat memalukan. Seorang menteri lagi ya.
Dananya cuma sekitar 9,9 miliar. Sebenarnya tidak gitu banyak. Kalau 10 miliar kecil ya. Yang triliunan aja hilang, ya. Bayangkan, saudara sekalian. Yang triliunan aja sampai sekarang tidak jelas. Kayak Masiku itu tidak jelas dia hidup atau mati. Karena ada perlindungan politik, ya. Jadi tidak jelas. Yang triliunan malah tidak diproses. Ya, 10 miliar tidak banyak. Kalau untuk seorang menteri itu tidak banyak. Sepele itu, ya. Pinter orang kalau sudah korupsi itu pinter, ya. Cuman modusnya itu sama sebenarnya. Ada kong kali kong antara pengusaha dan penguasa. Untuk mendapatkan kemudahan eh, ekspor, dia harus mengumpulkan dana ada sekitar 700 juta masing-masing. Ada sekitar berapa perusahaan ya? Cukup banyak perusahaannya, ya. Ya, lumayan lah ya. Ada 15 perusahaan kalau tidak salah ya. Nah, itu dananya untuk jalan-jalan, plesir, beli beli arloji mahal gitu ya, beli sepeda, beli tas mahal-mahal miliaran itu ya. Menikmati di luar negeri ya. Lagi-lagi kemarin mungkin Pak Madi sudah menjelaskan bahwa banyak faktor pendorong orang melakukan korupsi karena lifestyle juga. Ya kan terutama ke masalah keimanan lagi ya. Keimanan nomor satu menurut saya keimanan. Kita orang beragama nomor satu ternyata penyebabnya adalah keimanan. Ya, walaupun itu semua tidak tunggal ya, tidak tunggal. Banyak faktor juga. Kemudian kita sudah memiliki perangkat hukum, wah sudah banyak sekali ya. Kalau saya pelajari banyak sekali perangkat hukum. Sudah kita punya lembaga penegakan hukum itu, penegakan korupsi mulai polisi, jaksaan, pengadilan, semua sampai KPK, ya sudah. Ada pendapat bahwa agama salah satu mengatasi, tidak juga, ya. Kadang-kadang sudah kayaknya sudah alim, tapi kenyataannya itu ya. Tapi bukan berarti tidak bisa lakukan. Kalau saya berkeyakinan bahwa agama itu adalah motor utama untuk mengatasi ini. Ya, kita harus yakin itu. Kalau agama kita melaksanakan agama dengan baik, insya Allah kita tidak akan bermaksiat. Ya, insya Allah begitu. Ya, karena kita mohonnya kan mohon perlindungan kepada Allah. Kumpulkan dengan orang-orang soleh, gitu kan? Itu doa kita harus. Ya, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kan gitu kan? Ini salah satu bunyi-bunyi surat apa namanya panjatan doa kita. Insya Allah kita kumpul dengan orang soleh, kita tidak akan bermaksiat. Dijamin 100% tidak. Ya. Tapi kalau kumpul dengan orang bermaksiat, ya kebalikannya. Ada yang mengatakan bahwa dengan batas kursi kita bangun sistem dan seterusnya, kita sudah melakukan formasi. Apa yang terjadi? Sudah 20 tahun reformasi. Ternyata korupsi luar biasa. Ya, makin pintar, makin pandai caranya. Ya, jadi banyak cara, banyak akan dilakukan. Ya, para pejabat ini. Namun apa yang terjadi? Korupsi jalan terus. Ya, tidak takut. Tidak takut. Ya. Kita lihat ini. Indeks persepsi corruption. Ya, ICW ini. Ya, jadi ini bahwa tingkat korupsi kita dalam 10 tahun terakhir sampai 2009 ini menunjukkan bahwa memang ada penurunan indeks persepsi, ada seluruh dunia ya, ada 186 negara, 85 negara yang disurvei ya, ternyata Indonesia menduduki ranking ya yang pertama 111 awalnya kita naik kedudukannya ya, makin menguat ranking 85 ya, hampir hampir 22/3 dari negara yang disurvei itu ya, ini katanya TI ya, Transparansi Internasional ya. Ya, jadi maka 2/3 negara di dunia itu nilainya di bawah 50 termasuk Indonesia. Ya. Ini skor kita masih 40 nih sampai 2019 kemarin ya. Naiknya 21 ya angel ya. Angel ya. Ya. Sementara sementara ya, negara-negara yang apa namanya? eh ya, yang punya apa? Indeks persepsi korupsi yang rendah ya. Ini adalah New Zealand. New Zealand itu ranking 2. Jadi kecil orang korupsi. Malu ya. Kalau di Asia itu Singapura. Ya luar biasa Singapura. Ya, menunjukkan kedisiplinan yang bagus, sistemnya bagus, orang-orangnya bagus. Lihat saja cara hidupnya juga kelihatan.
Di Singapura itu begitu bersih, tertib, rapi, disiplin begitu ya. Ya, sudah tertib semua. Mulai dari anak kecil masuk sekolah pun rapi, antri. Masuk sekolah aja antri, tidak nyerobot-nyerobot gitu ya. Saya lihat video-video bagus sekali ya. Jadi sudah menjadi lifestyle, orang jujur, orang baik, orang disiplin. Ya. New Zealand itu negara kecil, ada daerah kutub selatan. Memang penduduknya tidak banyak, tetapi kehidupannya itu sangat ketat, sangat bersih, sangat disiplin ya. Kalau kita nih masih ada di ranking 38 ya, masih di bawah Cina dan Malaysia. Kita kita masih di atas Filipina, Thailand ya. Ya sama sih, setali tiga uang ini ya, tidak hampir sama lah ya. Oke, jadi kira-kira kita masih sangat rendah, tingkat korupsi masih tinggi sekali ya. Kalau di bawah udah ini jauh lebih tinggi lagi, otomatis ya. Oke, jadi ranking kita masih 85 dari apa namanya 89 dari 185 negara ya. Ini perlu kita ketahui. Jadi nilainya kalau nilainya masih 40, nilainya kalau 100 itu bagus ya. Kita masih 40, masih sangat rendah. Kalau CPU-nya makin tinggi makin baik, otomatis ya. Tingkat korupsinya rendah. Bukan tidak ada, korupsi ada. Korupsi bukan begini ya. Korupsi itu ada yang memang tercipta karena sistem yang tidak baik. Yang kedua karena memang orangnya, karakter orang memang korup. Yang ketiga bisa dua-duanya. Bisa juga karena lingkungan dan seterusnya. Ya, kan banyak ya. Kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Sumadi tentunya. Banyak tentang itu saya tidak perlu jelaskan lagi satu persatu ya. Jadi ini penjelasannya ya. Ini negara-negara yang sudah mapan ya secara ekonomi. Ini negara kecil semua. Kayak Denmark, ini kan negara-negara daratan semua. Lihat sekali ya. Selandia Baru, Finlandia, daerah Eropa di Denmark ya. Memang beda hidupnya ya. Kualitas apa namanya? Jadi kalau saya katakan tingkat korupsi tinggi itu menunjukkan tingkat peradabannya rendah. Peradaban bangsa. Ya, bangsa kita nih masih ranking 85, berarti kita ranking tingkat peradabannya masih di bawah jauh dibandingkan dengan New Zealand dengan Singapura. Jadi tingkat korupsi itu menunjukkan jenjang tingkat peradaban manusia, bangsa kita. Ya, kalau masih korup berarti peradabannya masih rendah. Kalau yang orang-orang yang sering keluar-keluar saya Pancasila, Pancasila, sebenarnya kalau sungguh-sungguh Pancasila diterapkan, saya yakin bagus. Man, orang itu hanya manis di mulut, kenyataannya tetap menjadi seorang pembohong, ya. Bangsa kita banyak pembohong, korup, tidak jujur, tidak disiplin, macam-macam. Pokoknya tidak-tidak gitu ya. Ya. Jadi tolong kalian ini mulai sekarang pelajari baik-baik. Ini Pak Jamali, Pak Madi hanya mengantarkan saja norma-norma ini apa sebenarnya sih. Jadi ini menjadi diharapkan ini mata kuliah terjadi internalisasi, terjadi internasi dalam diri kalian supaya bahwa korupsi ini musuh kita bersama, bukan musuhnya KPK. Salah. Ya KPK itu ternyata menangkap Pak Edi, Menteri KKP itu sudah 2 bulan yang lalu. Mulai September sudah ada penerimaan sekitar hampir setengah miliar katanya. Cuman tetap pinter memang ya. Memang orang KPK memang pinter-pinter walaupun sekarang sudah dikatakan sejak 2019 eranya Pak Jokowi sudah terjadi pemandulan KPK diakui oleh para ahli hukum ya. Tidak ada kemunduran kinerja KPK ya. Jadi yang digarap adalah orang-orang kecil, yang besar malah dibiarkan dan itu terbukti ya. Mudah-mudahan tidak. KPK harapan kita yang dulu seperti dulu ya. Karena banyak para politisi yang ditangkap, banyak para menteri ditangkap eranya Jokowi, maka Undang-Undang KPK dirubahlah nomor 19 tahun 19 awalnya kan nomor 3 tahun 2002. Dirubahlah, direvisi bersama-sama antara yudikatif dan eksekutif. Jadilah Undang-Undang KPK sekarang. Jadi seakan-akan keleluasaan kekuasaannya KPK sudah dimandulkan, sudah tidak sebebas dulu ya. Sudah dibatasi sekali. Harus izin presiden dan seterusnya ya. Minimal apa komisi penasehat apa istilahnya di KPK itu tidak ujuk-ujuk seorang menteri dibidik begitu, tidak, itu ada prosesnya panjang ya, tidak sesudah ini. Nah, konsep pemberantasan korupsi ini memang apa namanya tergantung objeknya, negara mana juga ya. Jadi dikatakan di sini bahwa hubungannya dengan pemberantasan korupsi berhubungan dengan karakteristik
lingkungan di mana dia kerja. Kalau lingkungannya memang korup, ya susah memang untuk memberantas. Butuh waktu yang lama, ya, butuh waktu. Ya. Namun demikian, kalau ada komitmen dari diri kita yang baik, insya Allah secara bertahap walaupun tidak 100%, tetapi ada upaya sungguh-sungguh untuk melakukan perubahan, ya. Jadi negara kita sudah melakukan itu sebenarnya. Ya. Jadi masing-masing negara tidak bisa di copy paste. KPK itu salah satu lembaga anti rasuah yang diakui dunia kinerjanya bagus sekali. Sebelum ini ya, sebelum Jokowi ya, sebelum Jokowi. Diakui dunia dan banyak yang belajar. Termasuk Malaysia belajar ke KPK. Apa yang terjadi sekarang Malaysia sudah jauh ya, jauh sebelum Perdana Menteri yang barusan mengundurkan diri itu ya, itu bagus, banyak banyak belajar ke Indonesia ya. Kalau di Cina RC malah kalau orang korupsi langsung penggal kepalanya, langsung hilang, ya. Di negara-negara komunis itu orang korupsi sudah tanpa ada sejarah hilang, ya. Memang dihilangkan. Apakah ada yang protes dunia pelanggaran HAM? Tidak ada, ya. Coba Indonesia koruptor dipenggal kepalanya, langsung pelanggaran HAM, ya. Kalau di Cina hal yang biasa, ya. Saking penduduknya banyak sekali miliaran, kalau tidak salah berapa miliar ya, 2 miliar, 2,5 miliar apa 3 miliar ya penduduknya. Jadi sana itu penggal sudah biasa, tidak masalah. Tidak ada yang protes dunia. Baik, jadi upaya penanggulangan korupsi ini yang pertama dengan hukum pidana. Ya kan tadi saya sebutkan di awal bahwa salah satu dengan hukum pidana. Jadi penerapan hukum pidana ya. Jadi criminal law application, kemudian dari pencegahan bisa aja dengan hukum pidana, bisa juga tanpa ya. Kemudian yang ketiga tanpa hukum pidana, prevention without punishment, ya. Lagi-lagi pendekatannya adalah pendekatan sosial, ya. Bisa, asalkan ada komitmen bersama-sama. Sebenarnya sanksi sosial lebih baik, lebih lebih berat daripada sanksi pidana sebenarnya, ya. Dikucilkan 7 turunan, nah, itu kan ruwet ya. Ya nih, cuman ya banyak orang tidak peduli juga sekarang, ya. Kemudian kebijakan mengenai pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidadaan lewat mass media. Ada sanksi sosial juga ya, influence views of society on crime and punishment. Jadi sanksi sosial melalui media massa itu luar biasa, ya, dikucilkan begitu ya. Ya. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan sebenarnya dalam kebijakan penerapan pemberantasan korupsi ini dengan apa namanya dengan hukum pidana. Nah, melihat perbedaan memang ada perbedaan tadi ada 3. Bisa juga dengan jalur ya, jalur penal namanya. Jalur penal, yang kedua adalah non penal, itu menunggu hukum pidana, yang kedua adalah non hukum pidana. Semua itu dilakukan adalah supaya menindas baik itu penal maupun non penal, sebenarnya ujung-ujungnya adalah untuk preventif juga, untuk menumpas juga ya. Dikatakan apakah penal itu melalui hukum jalur itu apakah juga preventif? Iya. Sebagai bentuk pembelajaran kepada yang lain, jangan main-main dengan korupsi, berapapun nilainya. Ya. Saya ketemu beberapa koruptor di tingkat daerah sih, bukan tingkat pusat. Ya, ya memang kalau ngomong bagus, bagus sekali ya. Ternyata koruptor gitu kan. Bagus, pribadinya bagus, akan bagus. Ternyata dibalik semua dia menjadi koruptor. Dia sempat masuk penjara gitu. Kecuali sudah berinteraksi dengan beberapa koruptor gitu ya. Dan ada yang menyadari bahwa dia salah katanya ya. Ya kalau dia salah terus dia bertaubat mungkin masih bisa dilakukan ya. Ya. Tapi ada juga koruptor melakukan korupsi lagi. Memang bakat ya. Ada ya. Baik, jalur penal itu adalah menggunakan jalur pidana. Yang kedua tanpa. Dua-duanya sebenarnya ujung-ujungnya adalah tindakan preventif. Baik itu pidana maupun non pidana itu juga semua ujung-ujungnya adalah tindakan preventif. Jangan dianggap kalau tanpa pidana Pak itu kan tidak ada preventif. Ada, sama juga. Itu salah satu upaya untuk pencegahan ya, pencegahan. Jadi tolong diingat bahwa korupsi itu adalah kejahatan ya, kejahatan yang tersistemik. Ya, tersistem. Memang dibuat, disengaja ya. Tidak ada yang kebetulan
Kalau kebetulan memang sistemnya berarti mungkin yang korup ya. Ya. Nah, ini hal-hal ini sudah banyak dilakukan ya. Ya, main tape, menyogok di pengadilan itu kan itu bisa dilakukan pada masing-masing. Kalau ketangkap polisi ada main dengan ke polisi sehingga polisian tidak melanjutkan perkaranya ternyata korupsi dimentahkan tidak sampai ke jaksa tidak diangkat ke jaksaan ya habis penyidikan menjadi penyidikan tidak diangkat ke kejaksaan ya di SP3 dan seterusnya ya nanti kejaksaan juga sama bermain mata dengan kepolisian dan seterusnya dibikinlah pasal-pasal yang ya bermain seharusnya di penjara bisa seumur hidup di penjara hanya setahun 2 tahun lagi-lagi perangkat hukum ini memang bermain ya ada upaya. Jadi memang para koruptor juga di apa namanya? Ya ada sebagian mengatakan bahwa koruptor itu diperas juga sama aparat hukum. Jangan-jangan para penegak hukum itu sebenarnya koruptor sejati, bisa jadi juga. Kalau tidak, tapi tidak semua. Tolong hati-hati, ada memang yang bermain. Memang susah dibuktikan, tetapi faktanya ada, susah dibuktikan secara hukum. Ya, makanya tidak jarang ada polisi juga dipecat gara-gara itu juga ya. Bagaimana jaksa juga bermain, bagaimana hakim juga bermain dan seterusnya ya. Ya, sehingga seharusnya tuntutannya misalkan 20 tahun dituntut hanya 3 tahun, diambil separuhnya sehingga 1,5 tahun. Padahal apa namanya? Coba lihat nih menteri ini, paling penjara paling 1,5 tahun, 2 tahun gitu lah banyak kan buktinya tuh ya memang ada ada main mata gitu kan jadi hukum itu kalau untuk orang kecil diterapkan hukum yang seberat-beratnya ya tapi kalau untuk pembesar janganlah pokoknya sudah disanksi pidana sudah itu hukuman yang berat tidak bisa harus adil hukum tidak pilih kasih tidak pandang bulu tidak melihat orangnya tidak melihat jabatannya ya bangsa kita tapi ya begitulah penerapan hukum ini sehingga rusaknya bangsa kita itu karena tidak adilnya tidak konsisten dalam penerapan hukum ya. Jadi memang pilihan antara menggunakan penal atau menggunakan non penal ya, menggunakan apa namanya hukum pidana. Harapannya ada jera lah ya, ada perubahan. Kita nanti mungkin 2 kali ya, ini memperpanjang ya, sekitar 10 menit lagi nanti ada memperbarui link ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin yang muncul. Silahkan sebelum saya lanjutkan. Ini saya rekam juga ya. Ini saya rekam. Mudah-mudahan bisa saya upload lagi. Jadi kalau saya tidak langsung karena kesulitan mengupload, saya juga bertanya-tanya kenapa. Saya tanyakan teman-teman, iya ada masalah dengan memang dihambat, bukan tidak bisa dihambat. Ya kan ada kasus gini kalau lagian politik lagian memanas kan begitu ya. WA kadang dilambat, Facebook juga ya macam-macam sosmed itu ditahan ya. Ya, sosmed ditahan, diperlamban mekanismenya. Kalau kalau di forward itu paling hanya 1 kali, 2 kali, atau satu-satu gitu ya. Itu salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah. Ya sesuatu yang kadang-kadang benar dianggap hoax ya kan aneh ya. Ada kita kesulitan juga sesuatu mengajak kebaikan. Ayo kita misalkan ngaji, Bang. Susah kalau satu-satu kan lama ya. Oh dulu bebas ya. Sekarang sudah lama lah sejak Perpres yang terakhir itu kita apa namanya terbatas ya, sosmed juga terbatas. Baik, saudara sekalian, 10 menit lagi insya Allah kita memperbarui linknya. Jadi jam 10, jam 11.40 ya. Baik. Jadi ada ini katakan ada hal penting yang patut kita pikirkan dalam menggunakan penal ini ya, dalam sanksi pidana ya. Memang di sini ada semacam keterbatasan juga, ada kelemahan, ada semua aturan. Kalau aturan yang dibuat manusia pasti ada kelemahannya. Pasti ada kelemahannya, ya, pasti, ya. Beda dengan aturan Tuhan, ya. Aturan Tuhan itu sempurna dan tidak ada yang abu-abu. Kalau halal ya halal, haram ya haram, gitu kan? Salah ya salah, benar ya benar. Nggak ada yang tengah-tengah itu. Itu hukum Tuhan. Beda ada hukum manusia. Harusnya dihukum 20 tahun, ya karena konco dewe ya setahun saja ya. Ya tetap pidana. Cuman ringan ya. Ya, kalau hukum Tuhan tidak. Nggak bisa kompromi ya sama malaikat. Nggak bisa besok di akhirat. Jangan khawatir kalian ya. Kalau misalkan kalian merasa didolimi orang lain, jangan khawatir. Karena besok pasti dihisap.
Tidak mungkin tidak dihisap. Semua dihisap. Kecuali orang-orang yang beramal baik. Ya. Baik, sekalian. Jadi ada beberapa pertimbangan yang biasanya dalam jalur penal, nah istilahnya, jalur hukum pidana. Yang pertama karena dogma. Jadi semacam dogma. Ya. Jadi dogma itu sudah ada semacam peripheral begitu ya. Jadi ada semacam bahwa sanksi pidana merupakan sanksi yang paling tajam dari hukum. Kalau perdata agak enteng lah, bisa bayar ya, bisa dibatalkan gitu aja. Tapi kalau pidana kan di penjara ya, tidak bisa dibayar. Kalau di luar negeri bisa. Ya di penjara, pidana bisa kita bayar dengan jaminan berapa siapa yang nanggung gitu kan. Tapi kalau di ini saya tidak mengenal itu. Saya tidak paham tentang masalah hukum ya. Kita tahunya cuma inti-inti apa namanya poin-poinnya saja. Karena kita bukan jurusan hukum ya. Tapi minimal prinsipnya yang kita pegang. Kemudian dilihat dari aspek fungsional atau pragmatis. Jadi memang biasanya operasionalisasinya dan pelaksanaannya cenderung itu adalah mahal. Mahal, ya kalau ada penuntutan apa namanya pidana kan mahal ya. Oke. Yang ketiga, mengandung sifat kontradiktif ya. Jadi kalau itu ya kayak kemarin, bagaimana kita dengar bagaimana penerapan pelanggaran pelanggaran prokes protokol kesehatan. Kalau di penjara semua bayangkan, ya itu pilkada sekarang pelanggarannya sudah 1.400 kasus. Kalau itu diproses seharusnya 1.400 orang di penjara. Gitu tuh. Ya. Kenapa kasusnya Petamburan yang hanya diproses kan aneh kan? Ya. Mudah-mudahan itu para penegak hukum itu dengan dibukakan hati, pikiran yang jernih gitu kan. Bukan karena kepentingan politik atau kekuasaan atau hanya suka atau tidak suka. Ya mudah-mudahan dibukakan semua hatinya. Ya kalau diterapkan, terapkan aja secara adil. Karena secara hukum, pelanggaran prokes itu tidak bisa dikenakan sanksi pidana. Ini katanya para pakar hukum, ya bukan kata Pak Jamal. Katanya pakar hukum, tidak boleh, tidak boleh. Itu pelanggaran berat, tidak boleh. Tidak ada dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan itu menyebutkan itu. Ya sempat Pak Jamal mempelajari juga. Ada apa sebenarnya sih? Ternyata nggak ada, sanksinya nggak ada. Dan tidak boleh aturan di bawahnya bertentangan dengan aturan di atasnya. Ya hanya sanksi sosial seharusnya. Ya, saya tidak tahu ya karena politik dibolak-balik ya. Ya, gara-gara seorang tokoh datang di luar negeri maka dua pangdam dua polda dicopot, bahkan kepala KUA yang mengawinkan putrinya aja dipecat juga. Ya aneh kan bangsa kita. Wah bahaya juga jadi kepala KUA. Besok-besok kalau mengawinkan orang bisa dipecat juga ya. Ya aneh ya. Jadi bahan tertawaan akhirnya. Ya mudah-mudahan lah orang-orang segera disadarkan ini semua. Ya, kita bukan orang-orang pelaku, bukan politisi, teman. Rasanya tidak pantas dilakukan ya. Baik, yang keempat ya. Yang keempat jadi ini penggunaan hukum pidana menanggulangi kejahatan ya. Jadi menyembuhkan gejala itu memang kadang-kadang bisanya semacam apa namanya dikatakan sini pengobatan simptomatik, bukan pengobatan kausatif. Penyebabnya apa? Jadi cenderung pidana itu lebih banyak pada uh, kuratif penindakan. Cenderung, bukan tidak ada. Tadi di awal dikatakan bahwa jalur pidana juga bisa dikatakan juga preventif dalam jangka panjang. Ya, tetapi cenderung mengatakan bahwa pidana jalur penal ini itu adalah kuratif. Hukum pidana sebagai bagian kecil, ya, bagian kecil. Ya, jangka lebih berat itu sebenarnya kejahatan masalah-masalah sosial itu jauh lebih berat ya. Yang keenam adalah pemidanaan ini adalah bersifat fragmenter, sebagian-sebagian personal, ya, tidak sebagai suatu struktural, ya. Nah, tergantung banyak para ahli ini tadi. Contoh yang kasus saja, bagaimana kasus pelanggaran prokes saja COVID, ya, bagaimana seorang gubernur bisa dipanggil oleh apa namanya Polda, aneh kan? Tidak boleh secara hukum etika berbangsa dalam mereka tidak boleh, tidak level itu, ya. Karena bukan pidana. Kalau pidana boleh tangkap seorang menteri, tangkap KKP itu pidana boleh. Ya, maka jadi bahan tertawaan ahli hukum ketawa semua. Ya, ahli tata negara juga ketawa semua. Nah ini bentuk-bentuk korupsi ya, aneh ya. Ini sedikit cuma berapa ratus ribu gitu. Ini tip uang tip ya. Orang kendel ya.
hati-hati ya. Dan itu dianggap hal yang biasa. Jadi besok tolong kalian bisa merubah menjadi pelaku-pelaku utama perubahan terhadap bangsa kita ya. Bagaimana upaya strategis yang untuk memberantas korupsi ya? Jadi kita sudah melakukan ini. Jadi yang pertama kita dirikan lembaga anti korupsi. Sudah tahun 2002 sebenarnya ranah KPK dibentuk ya. Ada euforia kita melakukan perubahan tahun 98 dengan menurunkan Pak Harto, dianggap Pak Harto adalah rezim yang korup. Tapi dalam perjalanan sejarah ternyata setelah Pak Harto tidak lebih baik, jauh lebih buruk dibandingkan eranya Pak Harto. Ya, jauh ya. Jadi prestasi ya. Walaupun tadi katakan, oh iya ini indeks korupsinya kita makin menurun. Iya, status meningkat. Wajar kan sudah ada upaya teknis. Tetapi volumenya sebenarnya, kualitasnya itu jauh lebih tinggi. Ya, lebih banyak ya. Karena memang kita sudah ada upaya secara konkret. Ada kita mendirikan KPK. KPK nih ya, dan KPK. Yang terakhir sudah dirubah nih, saya katakan tadi. Ini upaya yang tersistem oleh anggota legislatif dengan eksekutif merubah KPK, ya. Merubah dari tahun 19 tahun 2002 ya menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Jadi ada upaya pelemahan. Ini katanya para pakar, bukan katanya Pak Jamal. Ada upaya pelemahan. Walaupun ada seakan-akan euforia mau menguatkan. Walaupun sebenarnya kenyataannya tidak. Jadi membatasi sepak terjang KPK. Jadi KPK itu punya peralatan yang canggih ya. Tidak tahu, canggih lah ya. Membidik seseorang ya. Kalau dulu aturannya awalnya itu KPK hanya memberantas di atas 1 miliar. Sekarang 100 juta aja bisa ditangkap KPK. Ya, ya. Ya, begitulah ya. Jadi ada persaingan antar lembaga penegak hukum, KPK dengan kejaksaan, KPK dengan kepolisian gitu ya. Jadi ada semacam lahannya diambil KPK sehingga ya ada upaya pelemahan. Orang-orang polisi yang di KPK ditarik lah yang terbaik ditarik dari KPK. Kan di KPK kumpulannya orang polisi dari polisi yang terbaik, jaksa yang terbaik gitu ya. Ya, dalam perjalanannya kan begitu ada upaya eh, pelemahan ya diambillah orang-orang yang baik-baik itu ditarik lagi ke kesatuannya. Maka sebagian anggota KPK ya eh, yang akhirnya karena mau ditarik oleh kesatuannya maka dia tetap bertahan di KPK akhirnya keluar dari kepolisian. Novel Baswedan yang disiram ya air keras gitu kan itu kan eh, polisi yang terbaik ya di KPK dan dia akhirnya menyatakan keluar di kepolisian dia menjadi pegawai KPK. Baik, di beberapa negara sudah dibentuk itu seperti KPK ya, di Hong Kong, di Malaysia, ya Anti Corruption Agency, ya. Di Hong Kong adalah Commission Against Corruption. Kalau kita ada Komisi Pemberantas Anti Korupsi, ya. Jadi lembaga ini sudah kita bentuk sejak tahun 2002. Ya. Menurut saya perjalanan bagus sekali. Jadi ada upaya konkret lah, ya untuk pemberantasan. Jadi kita katakan bahwa kita berada di apa namanya sudah melakukan sudah mendirikan KPK sejak 2002 ya di tingkat departemen kita ada Irjen ya di perguruan tinggi juga sama di Kemdikbud ada Irjen Inspektur Jenderal ya
Ya, inspektur jenderal. Setiap departemen pasti ada. Jadi sebenarnya ada, kalau ada laporan sedikit, kalau sekarang kan kalau kalian mau ada melihat penyimpangan dalam suatu departemen, lapor aja, lapor Go ID. Boleh, boleh. Kalau kalian melihat bukti nyata, tolong kalian rekam, kalau kalian foto, laporkan aja, lapor Go ID. Boleh, boleh. Itu hak masing-masing rakyat, ya. Boleh. Bebas itu, ya. Jadi dijamin oleh negara bahwa tidak akan terbocor oleh pada siapapun. Jadi kalau memang melaporkan suatu penyimpangan bukan fitnah, ya, hati-hati jangan menyebarkan fitnah, tidak boleh. Dalam agama dilarang keras. Ternyata pelanggaran tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi kita kita tidak boleh apa namanya, kalau kita bisa berbuat dengan kuasa kita melakukan perubahan selama-lamanya iman itu kan doa, ya. Tapi kalau bisa kita tahu ada pelanggaran, kenapa kita laporkan, ya? Tidak usah takut penegakan hukum. Itu pelajaran buat kita bersama, ya. Oke, jadi audit itu ada inspektur jenderalnya 2 kali ya. Sebenarnya kalau di tingkat kantor itu namanya satuan pengawas internal. Cuman sekarang dia jalankan tugasnya dengan baik atau tidak, ya. Tapi kenapa Pak korupsi masih jalan terus? Nah, itulah, ya. Kadang-kadang satuan pengawas internal, ya ada setiap perguruan tinggi ada, di Poltek juga ada. Sekarang dia menjalankan tugasnya dengan benar atau tidak, ya. Kalau di kabupaten itu, nah di bawah bupati adalah inspektorat, bukan di bawah bupati, ya anggaplah di bawah bupati ya. Jadi inspektorat daerah, inspektorat wilayah, it will cup, inspektorat wilayah kabupaten ya. Biasanya begitu, di provinsi juga sama ya. Ya, kalau ada BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, ya. Jadi sebenarnya sudah dilakukan mulai zaman Pak Harto sudah begitu, ada. Ya ada Irjen itu ada, BPKP itu ada, ya di tingkat provinsi. Kalau dulu di Jember ada, ya sebelahnya KPN itu kan BPKP dulu, ya dihapus, diringkas, ada di provinsi sehingga pemeriksaan BPKP lebih kencang dari inspektor. Kalau inspektorat itu adalah pengawas di tingkat departemen. Jadi kalau ada nyata-nyata penyimpangan macam-macam, turunlah tim Irjen istilahnya gitu ya. Ada untuk memeriksa itu, ya. Jadi di tingkat kantor, tingkat unit itu ada satuan pengawas eksternal, di tingkat departemen itu namanya Irjen, nanti BPKP itu adalah pengawas di tingkat langsung di bawah presiden, ya. Kalau BPK baru pemeriksa keuangan beda, ya. BPKP itu ya pemeriksaan juga sama, ya. Kemudian baru KPK, ya. Nah, ini mengurangi risiko. Jadi mengurangi risiko korupsi dengan memperbaiki memantau kinerja pemerintah daerah ada. Ya, dilakukan terus tuh mulai zaman dulu ya. Ya, ada ya di Irjen, Irwil Kap, Irwil Prof ya tingkat provinsi ya. Kalau departemen adalah Irjen, Inspektur Jenderal ya. Masing-masing departemen itu ada ya. Oke, berikutnya. Ada pencegahan korupsi di sektor publik. Jadi ini adalah dengan mendirikan pembentukan lembaga anti korupsi ya. Saya terus senang ada KPK tuh, senang sekali, ikut senang gitu ya. Mudah-mudahan bangsa kita selamat semua gitu ya. Ya, nyatanya walaupun ada upaya-upaya pelemahan, ya bikin kecut hati gitu ya. Nggak enak gitu. Nah, ini ada pencegahan korupsi di sektor publik. Ya, mewajibkan gimana caranya dengan kalau menjabat harus membuat laporan harta kekayaan pejabat publik itu, LHKPN. Ya, jadi begitu menjabat melaporkan. Karena pelanggar utama sebenarnya yang tidak melaporkan harta kekayaan pejabat itu ada pejabat-pejabat tinggi. Politisi yang di DPR, DPRD itu kebanyakan tidak melaporkan, tidak mau melaporkan. Jadi kekayaan berapa awalnya? Misalkan awalnya punya kekayaan 5 miliar, menjabat 5 tahun kenapa jadi 50 miliar gitu kan jadi tanda tanya tuh. Gitu. Mau dilaporkan atau tidak kan kelihatan, ya. Ya banyak akalnya lah orang-orang itu menipu-tipu ya, laporannya palsu gitu. Ini kewajiban. Ya, sekarang online semua. Sekarang online. Kelihatan ya, kita bisa tahu kekayaannya Kapolri sekarang yang bukan Kapolri, Kapolda Metro yang barusan ditagih oleh KPK itu. Ya, ditagih kan? Jadi berapa kekayaannya menjabat? Karena belum belum melaporkan sampai kemarin. Kemarin saya lihat baca laporannya kemarin belum melaporkan. Nah, itu wajib. Begitu jabat harus melaporkan segera. Ya, itu kewajiban. Kemudian untuk sekarang semua ASN juga LHKSN. LHKSN. Semua pegawai negeri mau jadi pejabat atau tidak melaporkan. Kadang-kadang saya protes.
Ngapain saya melaporkan? Saya bukan pejabat, bukan apa. Tapi sekarang kan aturan undang-undang harus mewajibkan setiap ASN, setiap pegawai negeri harus melaporkan KKN-nya. Harus. Mau jadi pejabat atau tidak harus. Ya. Jadi kelihatan sebenarnya pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa. Jadi kalau kan dia kaya raya, jadi tanda tanya gitu kan ya. Kemudian untuk kontrak pekerjaan biasanya dengan menggunakan apa namanya e-lelang ya, e-lelang ya. Ya, jadi ini sudah dilakukan mulai dari pusat sampai daerah semua ya, seperti disampaikan dalam kuliah sebelumnya. Ya, termasuk juga dalam apa namanya rekrutmen pegawai negeri ini supaya transparan pegawai negeri, polisi, militer, polisi maupun tentara itu kan yang sampai hari ini sering kita dengar, oh masuk ke sana bayar sekian ratus juta. Bahkan saya dengar itu masuk aparat jadi aparatnya sampai bayar 1 miliar. Itu sopo gitu ya. Aneh kan? Coba dihitung sudah. Kalau misalkan kalian bayar jadi apa namanya? Jadi PNS bayar 200 juta. Ya, umpamanya. Misalkan gitu ya, 200 juta. Gajinya pegawai berapa sih? Ya, pegawai berapa? Jadi kalau pegawai gajinya anggaplah 4 juta. Ya, berarti 200 juta akan kembali setelah 50 bulan berikutnya dengan asumsi yang bersangkutan tidak boleh makan, gitu kan? Bayangkan untuk kembalikan kan 200 juta harus dikembalikan tuh, ya. Jadi sebenarnya dia memakan gajinya itu 50 bulan ke depan itu untuk hanya bayar uang yang dibayarkan untuk nyogok tadi. Bisa jadi dia terima sebenarnya asal asal prestasinya, tapi kan dengan cara tidak benar pasti tidak barokah ya, tidak berkah ya. Yang ini jangan diikuti lah dengan cara-cara tidak benar. Ada nggak? Ada. Bukan tidak ada. Ada. Ada yang bangga dengan korupsi. Maksudnya, saya bangga diterima kalau diciptakan membayarkan ada orang seperti itu ya, biar ketok kaya gitu ya. Mau bayar atau tidak, semua orang tidak ada yang tahu ya. Ya. Sering kita dengar ya. Kemudian dalam sistem perekrutmen penilaian kinerja ya. Jadi ini berbasis pada output dan proses ya. Proses oriented dan output result atau output oriented. Itu yang utama sekarang sedang ya makanya dibuat perencanaan kerja selama setahun. Ya ujung-ujungnya begitu lagi ya. Sebenarnya kita sudah sistem sudah mulai ya. Cuman para petinggi ini tidak menunjukkan contoh yang baik sehingga di bawah itu ya kurang memperhatikan ya. Oke. Pencegahan sosial ya. Jadi upaya pencegahan sosial ini dan pemberdayaan masyarakat. Jadi diberi kesempatan setiap orang untuk akses terhadap informasi seperti kita sekarang. Bagaimana seorang menteri KKP tahu ya karena ada akses informasi tidak ditutupi bahkan KPK pas jam 12 malam tadi malam diumumkan itu salah satu bentuk akses informasi kita dimudahkan oh ternyata ini negara kita yang lagian sakit betul ya pelakunya ada para menteri para politisi ya tahu seketika live lagi ya jam 12 malam tadi malam bahkan ditangkap kemarinnya 1 hari sebelumnya jam setengah 2 malam turun dari bandara gitu kan 17 orang ya 17 orang 7 orang yang ditangkap 5 orang yang ditahan 2 orang masih melepaskan diri belum supaya menyerahkan diri biasanya tokoh-tokoh juga sih ya. Kemudian isu mengenai public awareness kesadaran lagi seperti sekarang ini ada pendidikan anti korupsi adalah menyadarkan kita bersama ya termasuk Pak Jamali bukan hanya kalian ya mata kuliah ini sebenarnya menyadarkan juga Pak Jamali sama kita dikuatkan saling menguatkan ya kalau saya mengatakan, oh mahasiswa harus apa nama harus paham tuh anti korupsi. Tapi yang utama sebenarnya Pak Jamali sendiri sebagai pembina mata kuliah ini harus menunjukkan bahwa kita harus sadar, awareness, sadar bahwa korupsi ini kejahatan. Dari mulai yang kecil-kecil, ya, ya, copy paste tidak bertanggung jawab, minta tip lah dan sebagainya. Saya sampaikan dalam kuliah sebelumnya ada sih, ya, itu adalah pendidikan, ya, tidak benar gitu kan. Ada cara-cara yang tidak benar ya. Kemudian menyediakan sarana untuk melaporkan ini ada lapor GoID. Kalau ingin akses boleh nyoba-nyoba, ingin tahu kalau betul ada penyimpangan, lapor GoID. Maka setiap instansi harus mencantumkan itu. Kalau ada baliho, bukan baliho, ada apa namanya tripod itu ya ada tulisan itu harus ya bahwa semua komponen di instansi pemerintah harus ada
Bagaimana cara melaporkan penyimpangan? Lapor Go ID. Ya. Di masyarakat pun boleh, tidak harus lembaga yang melapor. Perorangan boleh, asalkan dengan bertanggung jawab, ya, bukan fitnah. Ya, nggak boleh. Kalau fitnah dilarang keras. Kemudian, ya, jadi ini katakan bahwa ini bisa aja mau melaporkan dianggap pencemaran baik karena misalkan kita jadi bawahan melaporkan penyimpangan atau korupsi yang dilakukan oleh para pejabat ini dalam rekrutmen pegawai misalkan atau mungkin ada juga penerimaan mahasiswa harus bayar. Kalau itu benar laporkan aja, ya. Ya, dan khawatir orang yang melaporkan dianggap pencemaran baik, nama baik. Tidak juga. Ya, kalau itu benar, maka negara sudah melindungi. Itu melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, perlindungan saksi dan korban. Kalau dia menjadi korban bisa saja, maka dia juga bisa dilindungi. Dia bisa bersaksi. Maka negara berkewajiban melindungi melalui undang-undang. Cuman sekarang jadi pertanyaan, betulkah penegak hukum itu menerapkan undang-undang itu dengan konsisten, dengan jujur, dengan adil? Jangan-jangan yang melaporkan ikut di penjara, Pak. Dianggap, karena masukkan pasar lagi tuh. Dilaporkan lagi, dibalik sama orang itu. Padahal dia memang koruptor. Dia melaporkan balik bahwa yang melaporkan telah mencemarkan nama baik. Lagi-lagi bermain antara polisi dengan para koruptor. Nah, ada, ya. Makanya orang kadang-kadang jengah ya, mau melaporkan korupsi, takut juga dianggap pencemaran nama baik ya. Banyak. Makanya yang sering melaporkan adalah ormas ya. Ormas ya, sering ya. Jadi ini mencegah ketakutan. Ada kalau akan tuntutan balik dianggap melakukan fitnah, dianggap pencemaran nama baik apabila melaporkan kasus korupsi tersebut. Undang-undang negara ini hadir sebenarnya sudah melahirkan undang-undang untuk melindungi saksi dan korban. Nih, kalian harus paham. Harus sudah ada undang-undang. Kalian cari sendiri ya, baca sendiri. Oh, cari undang-undang ada. Sekarang sudah tidak ada alasan. Ya, tidak ada alasan. Jadi, kalau kalian umpamanya apa namanya? Melaporkan ini, oh, khawatir untuk Pak, saya tidak berani melaporkan nih kejahatan, korupsi dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Mau nepotisme, korupsi, kolusi, ya. Jadi kita tidak usah takut ya. Kalau kita benar aman saja. Memang butuh butuh apa namanya jiwa gentleman kita ya, keberanian. Tidak semua orang punya sifat itu. Ada yang takut, ada yang tidak peduli bahkan. Wis terserah awakmu wis entek-entek no ya jangan. Kita harus peduli terhadap bangsa kita. Ya, kemungkaran itu jangan dibiarkan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kekuasaan kita, kemampuan kita ya. Kalau bisa mencegah, mencegah, kita cegah dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita ya. Baik. Yang kelima adalah pers. Pers yang bebas. Pers ini sudah berubah. Eranya Pak Harto memang agak diketatin memang ya, terkontrol. Sekarang persnya bebas dengan seenaknya dia memberitakan dibolak-balik yang positif jadi negatif, negatif jadi positif ya. Dalihnya macam-macam ya. Ya, dengan dalih demokrasi lah, pelanggaran HAM macam-macam, undang-undang pembebasan pers. Sebenarnya undang-undangnya bagus. Orang-orangnya lagi yang kadang-kadang tidak bertanggung jawab ya. Sering mengutip pembicaraan orang dipotong-potong jadi fitnah ya. Jadi ini perlu kita hati-hati juga di dalam kebebasan pers. Jadi kebebasan pers yang bertanggung jawab. Ya, memang salah satu pilar demokrasi itu adalah kebebasan pers dan itu sudah terwujud kita. Itu sudah 20 tahun lah. Ya, yang ke-14 juga ada juga ya. Yang terkooptasi sampai sekarang banyak-banyak ya yang terjadi di bangsa kita sekarang sudah hampir 5 tahun 6 tahun terakhir ya media mass media mainstream jadi TV koran itu sudah terdikte ya tidak lebih baik dari zamannya Pak Harto ya semua media isinya apa namanya good news semua ya good news ya yang semua yang kira-kira merusak pemerintah tidak boleh diberitakan diancam jadi kan sering kita bilang oh nih TV ini tidak boleh stop gitu ya diancam nggak boleh maka maka itu tidak dibenarkan ya.
Oke, 5 menit lagi selesai lah ya. Ini kebebasan pers ini ada kebebasan pers yang bertanggung jawab, tidak bisa seenaknya. Termasuk NGO, non-government organization, baik itu tingkat daerah, tingkat apa namanya regional, provinsi maupun pusat itu salah satu bentuk apa namanya keberdayaan, pemberdayaan civil society, ya, civil society, ya. Jadi LSM itu sebenarnya tidak boleh memanfaatkan pejabat dengan diperas itu tidak boleh. Mohon maaf sebentar ya, off sebentar ya. Baik. Eh, jadi ada memang ada LSM ini harus kita manfaatkan, harus memerankan dirinya itu salah satu bentuk adalah bagaimana tanggung jawab dia sebagai anggota masyarakat, sebagai sosial masyarakat itu untuk memberantas, melaporkan, ya, melaporkan bukan menfitnah. Bisa, sangat besar itu peluangnya, dibenarkan ya secara undang-undang. Di adanya CCTV gitu, mau diterapkan nggak misalkan di setiap kantor, di ruangannya pejabat itu nggak ada CCTV yang bisa merekam kalau terjadi tip, tapi tidak mau, ya, tidak mau semua pejabat kalau di CCTV setiap ruang. Sebenarnya CCTV yang paling kuat itu yang pagi sadar CCTV dari Allah gitu ya, dari Tuhan. Rekod semua lah aktivitas kita ini, ya. Manusia tidak tahu tapi Tuhan itu tahu. Itu CCTV yang paling canggih dunia akhirat gitu kan. Kalau itu sudah tahu bahwa kita ada CCTV yang memantau kita, mau mau di kamar, mau di ruang kerja, mau di ruang kantor, mau di hotel semua sudah tahu. Itu tercatat direkam oleh Allah ya. Malaikat bertugas itu mencatat semua. Jadi CCTV paling canggih itu. Ya nggak ada yang bisa mengalahkan itu. Itu tidak bisa dibohong. Ya, jadi ini kan CCTV-nya manusia. Ya, ya. Sekarang kalau kita mau pejabat kan gampang sekarang gitu kan. Kalau terjadi itu gampang. Kita beli aja CCTV yang model pen itu, taruh aja di saku, ketahuan, kita bayar, Bapak nerima uang sekian ratus juta, dipaksa, udah laporkan, udah kena itu, ya. Jadi bukti suara, bukti apalagi audio visual itu mantap ya, boleh dilaporkan ya. Nyata ada pemerasan oleh suatu pejabat ya untuk menduduki jabatan tertentu, misalkan seorang bupati memeras calon-calon kepala dinas, calon-calon kepala kantor dan atau kepala sekolah itu boleh menjabat tapi dengan syarat bayar sekian puluh juta gitu ya. Asalkan itu ada bukti, udah bisa diproses ya. Dan banyak buktinya sekarang ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita uh, pengembangan atau pembuatan instrumen hukum. Sudah kita lakukan ini ya. Bagaimana kita buat ada undang-undang money laundry, pencucian uang tahun 8 2010 di zamannya Pak SBY ya. Kemudian pelindungan saksi tadi sudah ya, nomor 13 tahun 2006 ya, kemudian dirubah lagi menjadi 31 tahun 2014 ya. Tadi ada perubahan ya. Pelindungan saksi dan korban. Ya. Kemudian tahun 40 sebenarnya tentang kebebasan pers. Pers yang bertanggung jawab, bukan pers bukan di bawah kaki tangannya para pejabat seperti sekarang gitu ya. Termasuk ini media sosial, internet semua ini kayaknya aneh ya. Jadi kadang-kadang malu juga gini pemerintahan kita ya. Bahkan kita kalau misalkan mau akses internet itu kita pinjam ke Netherlands, ke Australia. Jadi kita mengupload itu menggunakan VPN kan. Kenapa negara luar bisa kita mengupload ya, sementara negara kita dibatasi karena untuk kepentingan politik sehingga kita susah. Secara akademik juga susah, saya seminggu tidak bisa akses, tidak bisa upload ya. Ya, ya aneh ya. Mungkin tengah malam saya coba tengah malam ternyata berhasil. Jadi kayaknya karena ada jamnya gitu ya. Ada jamnya untuk ya saya tengah malam tadi malam berhasil gitu. Soalnya kayaknya diatur, ada timernya ya. Saya coba jam-jam tertentu, oh ternyata ada jamnya ya. Memang
di mana orang-orang sedang tidur nyenyak, itu dibuka aksesnya. Jadi tidak disalahkan juga pemerintah, ada, cuma dibatasi. Gitu. Ada pembatasan akses kita, memperlambat katanya untuk memperlambat hoax dan sebagainya. Selagi-lagi kalau diperlakukan ada hukum, semua hukum-hukum ini ditegakkan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan adil, dengan konsisten, dengan sustain, maka rakyat tidak akan macam-macam itu. Dapat dijamin 100% tidak akan. Tidak berani. Ya, semua ini ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa karena memang sudah jengah melihat perilaku, tingkah laku pola para pejabat, para politisi itu ya. Sudah bosan melihat mungkin ya. Kemudian berikutnya, ya ini selain undang-undang ada kode etik, code of conduct. Code of conduct di KPK itu ada, lembaga-lembaga pejabat eksekutif ada, kode etiknya. Di kepolisian, di tentara ada. Ya, tidak boleh semacam Pangdam tugasnya itu menurunkan baliho, itu pelanggaran, memalukan sekali toh. Ya, Pangdam Jaya menurunkan Jenderal 2. Jenderal bayangkan. Ya, tugasnya hanya menurunkan baliho kan memalukan. Itu tidak tahu tupoksinya. Ya, pelanggaran juga, ya, memalukan. Ya, bukan tugasnya itu, tugasnya Satpol PP. Katanya diminta Satpol PP, ternyata dapat hari berikutnya Satpol PP bilang, tidak pernah kami diajak bicara lah sing genah iki sing ndi to. Akhirnya rakyat itu wajar saja tidak percaya pada aparat gitu ya. Karena pola tingkahnya itu adalah korup ya, tidak jujur ya, tidak adil dan seterusnya ya. Code of conduct dari legislator nggak ada, lembaga peradilan semua ada, kode etiknya itu ada, kode etik ASN itu ada, kode etik polisi, kode etik tentara, KPK itu ada. Maka apalagi politisi ada pelanggaran jadi copot dari anggota DPR dan seterusnya gitu. Asusila udah copot tanpa menunggu keputusan hakim pengadilan ya. Kemudian berikutnya MONEF ya, monitoring dan evaluasi ini memang ada upaya sungguh-sungguh lah ya dari semua komponen bangsa kita. Saya katakan korupsi adalah penyakit bersama, penyakit besar lah ya. Ya, ini penyakit besar. Bayangkan seperti sekarang kita pandemik ini, kita sudah menghabiskan anggaran hampir 1.000 triliun. Bayangkan Pak Menteri Keuangan dalam 2 minggu ini dia ngemis pinjam ke Australia dan Jerman ya, Jerman. Australia 15 triliun, kemudian ke Jerman itu 9 tidak salah ya, 9 triliun. Ya, totalnya 24,1 triliun. Hanya untuk bayar, kalian tahu, Menteri Keuangan itu utang untuk membayar bunganya saja. Untuk membayar bunga utang negara kita. Kan kasihan bangsa kita itu. Membayar bunga utang saja itu dari utang. Nah kan berarti suatu saat negara kita bisa dijual. Iya, kasarnya begitu. Jadi untuk membayar bunga ke negara-negara kreditor itu kita dengan cara hutang. Kasihan ya. Makanya kalau di bawah kasihan, ya Allah pemerintah cari uang susah-susah, utang ke sana kemari, pejabat dengan enaknya memakan uang haram itu dengan entengnya. Ya. Nah, itu kan pelanggaran ya. Sudah sangat tidak nyaman ya melihat kayak gitu-gitu ya. Ya. Jadi ini MONEF itu bisa dilakukan baik itu dari apa namanya? Setiap pekerjaan, setiap tahapan itu ada evaluasi. Kalau ada kegagalan, dievaluasi lagi. Dan ada upaya sungguh-sungguh pada semua lini. Kalau pejabatnya memberikan contoh yang baik, saya yakin bawahnya pasti tidak berani melakukan itu. Lagi-lagi karena para pejabat tidak memberikan contoh yang baik, ya, ya, tidak konsisten antara mulutnya atau ucapannya itu dengan perilakunya. Otomatis wajar saja Pak. Wah itu kalau pidato manis Pak, tapi kenyataannya koruptor ya, saling minta uang dan sebagainya ke bawahannya. Sehingga susah. Jadi kalau tolong hati-hati kalian ya, paling susah kerja dalam satu instansi di kantor itu di bagian bendahara. Bendahara itu paling susah ya. Bendahara itu saya katakan tipu-tipu kalau tidak jujur pimpinannya maka paling berat kerjanya bagian bendahara keuangan, bagian keuangan lah ya. Karena sering dia laporannya juga fiktif. Ya. Makanya tidak jarang kalau ada urusan korupsi yang dipenjara pertama siapa? Bendahara. Padahal dia melakukan itu semua karena
perintah pimpinan. Tidak mungkin bawahan melakukan itu tanpa sepengetahuan pimpinan. Kasihan. Yang dipenjara bawahan. Pimpinannya tidak. Maka tidak jarang. Bendahara keuangan di Pemkab ini di penjara. Bupatinya enggak. Padahal yang ikut makan adalah bupatinya. Ya. Begitulah ya. Ya, itu yang terjadi. Di instansi juga sama. Ditangkap adalah bendaharanya. Pimpinannya bebas. Aman. Jadi dikorbankan gitu. Sementing bahwa ada upaya penindakan korupsi ya. Kadang-kadang memang dikorbankan ya. Oke, yang terakhir adalah kerjasama internasional. Sudah kita lakukan, ada transparansi dan sebagainya. Kita sudah KPK antar negara sudah melakukan itu, ya. Termasuk pemberantasan korupsi kerjasama polisi internasional itu, ya. Jadi kalau yang sudah ada perjanjian pendeportasian, jadi para koruptor misalkan lari ke mana? Ke Malaysia. Kalau kita sudah ada perjanjian antar negara itu, Malaysia, kalau ada koruptor lari ke Malaysia, ada laporan dari polisi Indonesia bahwa ini koruptor lari ke Malaysia, tolong diekstradisi, tolong dikembalikan ke Indonesia. Maka dikembalikan sama pemerintah Malaysia. Beda dengan Singapura. Singapura itu adalah negara tempat bercokolnya para koruptor Indonesia. Jadi para koruptor larinya itu ke Singapura karena memang Indonesia tidak melakukan perjanjian ekstradisi antar negara. Jadi para koruptor lari ke Malaysia, ke Singapura, Singapura tidak mau dan tidak akan pernah memulangkan koruptor itu. Karena memang itu tempat yang paling aman para koruptor ya. Salah satunya Singapura. Walaupun Singapura dan tingkat korupsinya itu adalah termasuk yang terbaik ya. Kecil korupsinya. Tapi disitulah tempat bercokelnya karena di situ kan koruptor membelanjakan uangnya dan sebagainya di situ menginvestasikan dan seterusnya. Ya, mungkin itu sementara untuk hari ini. Sayang waktunya cuma 1 jam ya. Jadi kalau berbicara korupsi ini bikin orang emosi memang ya. Pak Jamali ini kadang-kadang kalau bercerita ini terlalu banyak kasus di bangsa kita ya dari hari ke hari. Kadang-kadang mohon maaf ya. Jadi tidak bisa naluri saja. Mohon maaf Pak Jamal ini naluri Bapak ya. Maka tolong saya minta anak-anak saya, mahasiswa saya besok jangan sekali-kali jadi koruptor. Jangan. Jangan ya. Biar hidup kita ini berkah. Pak Jamali tidak akan melahirkan mahasiswa-mahasiswa alumni Polijit menjadi koruptor. Naudzubillah min dzalik ya. Ya, tolong ini kalau bisa kalau kita tidak bisa mempengaruhi orang lain supaya jangan melakukan korupsi, minimal diri kita. Minimal mulai dari diri kita dulu. Jangan kita lakukan korupsi, jangan lakukan kecurangan, jangan menipu. Pokoknya yang jelek-jelek, jangan. Insya Allah bangsa kita berubah dalam satu saat tataran. Katakan tadi di awal, korupsi tinggi itu menunjukkan tingkat peradaban bangsa kita masih rendah. Ya, oke mungkin sementara itu hari ini cukup ya. Ada pertanyaan? Ada? Apa? Tidak ada. Kalau tidak ada, Tidak ada, Pak. ada ya. Oke, baik. Kita akhiri pertemuan kali ini. Tolong jaga kesehatan dan keselamatan bersama. Karena itu yang bisa kita sumbangkan terhadap bangsa negara kita. Ya, kita kuatkan selalu untuk bersikap jujur, bersikap adil ya. Ya, Ya, Pak. hindari kemaksiatan ya. Karena kalau kita terbiasa melakukan kemaksiatan dari yang kecil-kecil ya, maka menjadi koruptor itu hal yang mudah. Maka sejak awal, sejak dini, tolong itu jauhi ya. Oke, kita hari pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ayo. Terima kasih, Bapak.